Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Mitra TV hari ini hadir, sahabat Mitra TV dimanapun Anda berada, hadir dalam sebuah program Lampung Bicara, dan kali ini dengan anak-anak muda yang kita ingin dengar pembicaraan mereka tentang apa yang terjadi di negeri ini ya. Tentunya hiruk pikuk dari berbagai persoalan negeri ini. Banyak orang-orang yang sudah dewasa, yang sudah artinya di dunia politik yang sudah sangat dewasa, kemudian juga ahli-ahli hukum dan segala macam sudah bicara semua, dan kita akan dengar apa yang akan disampaikan oleh anak-anak muda kita ini dari Lampung sekarang. Yang Lampung yang harus bicara. Sekarang ya kita bersama Erza dari ITERA ya, Presma ITERA. Kemudian ada Soleh dari Unila ya, Unila. Masih nunggu satu lagi yang cukup jauh juga, mungkin dalam perjalanan, kita tunggu saja. Oki Alfa dari Poltekkes. Kita akan bicara seputar 3 hal hari ini, adik-adik ya. Jadi kayak anak-anakku udah kayak itu sama Opa Don Pensi. Dalam Lampung Bicara kali ini kita ingin dengar apa ya pendapat kalian tentang yang pertama. Kita akan bicarakan dulu masalah yang dulu pernah kita sampaikan, yaitu kampanye di kampus yang sepanjang sejarah tidak pernah diperkenankan, ya kan? Nah, sekarang dipersilahkan untuk kampanye di kampus. Kampanye di kampus ini tentu harus punya nyali juga ya. Anak-anak kampus kan punya apa namanya, banyak pendapat seperti ini. Ini sudah datang? Oke, langsung aja sini. Langsung masuk aja. Oke, nggak apa-apa, langsung masuk aja, nggak apa-apa. Sambil nanti saya ke Erza dulu ya, nggak apa-apa. Erza biar bicara soal bagaimana pendapat Erza tentang kampanye di kampus. Tentu ada uraian yang mungkin sudah ada di benak Erza. Erza pernah saya mintain pendapat, pernah pendapat soal ini. Nah, sini. Ya, jadi Erza tentang kampanye di kampus, apa pendapatmu? Silahkan disampaikan kepada pemirsa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih moderator sudah memberikan saya kesempatan. Kalau kita bicara kampanye di dalam kampus, itu kan sudah menjadi isu dan sudah menjadi ketapan lah ya. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena kemarin pada saat topik-topik yang hangat tentang kampanye di dalam kampus ini, apalagi mahasiswa di ITERA, lebih ke depannya nanti saya selaku presiden mahasiswa pernah mengajukan bagaimana nantinya ada sebuah sistem yang bahwasanya itu bagaimana teman-teman dari anggota dewan, kalau kita bicara tentang badan eksekutif dan kita bicara tentang DPD RI, tetapi penetralisasian politik ini dalam sebuah kampus sepertinya harus ada rambu-rambu. Kenapa? Karena kita tidak bisa memungkirkan tentang politik praktis yang dibawa dari politikus yang ibarat bahwasanya nanti ke depannya hal-hal yang bahwasanya menjadi independensi dari teman-teman mahasiswa, menjadi idealisme dari teman-teman mahasiswa itu kemungkinan kalau ada politik praktis itu akan sedikit menurun. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena idealisme mahasiswa pada saat menjadi tempat kampanye di dalam ruang lingkup kampus itu sebenarnya hal-hal yang fundamental atau hal-hal yang bahwasanya itu baik. Kenapa? Karena apa? Pada saat kita melihat dari calon-calon ibarat bahwasanya pemimpin-pemimpin kita ke depannya, kita kan harus melihat juga apa sih peran dia bagi pemuda, apa sih peran dia bagi mahasiswa, apalagi aspirasi-aspirasi dari mahasiswa, apalagi di institusi-institusi yang ada di Lampung saja, itu kan banyak. Dari Unila, dari Poltekkes, dia memiliki pendapat-pendapat tersendiri kan, apalagi memaknai sebuah ruang lingkup Lampung misalnya. Nah, di situ bahwasannya saya pada saat memberikan statement hal itu merupakan kesetujuan saya seperti itu, tapi harus ada rambu-rambu yang dipilih langsung oleh KPU atau Bawaslu. Kenapa? Karena politik praktis yang ada di dalam sebuah kampanye tersebut jangan sampai memberikan sebuah penetralisasian politik di ruang lingkup kampus itu menjadi sedikit fundamental bagi mahasiswa. Jadinya apa? Kesan bagi kita untuk melihat calon-calon pemimpin kita itu terganggu karena adanya sebuah kepentingan pribadi. Karena apa?
rektor punya persepsi tersendiri tentang politik. Apalagi dia mempunyai backingan lah kalau kita bicara. Dia mempunyai tempat bahwasannya dia juga punya jabatan politik ya. Iya, dia juga punya tempat kiblat tersendiri terhadap pemerintah. Pastinya yang saya lihat adalah seperti di kampus ITERA. Saya sempat mengajukan adanya program kerja tentang diskusi-diskusi, tapi yang berbeda pandangan seperti partainya berbeda itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi kan ada unsur kepentingan di sana, tidak netral kan seperti itu. Makanya hal-hal seperti itu menjadi fungsional kita sebagai mahasiswa, apalagi adanya pemimpin-pemimpin baru kita yang bicara tentang penyerapan mahasiswa. Nah, itu hal yang harus disignifikansi, dan bagaimana kedepannya kita sebagai mahasiswa itu peka terhadap permasalahan-permasalahan isu yang ada di Indonesia, lebih tepatnya seperti itu. Oke, kalau Soleh udah tergambar nih, udah nggak sabar mau ngomong ya. Silakan. Iya, kalau berkaitan dengan pasca putusan MK terkait uji material Undang-Undang Pemilu tahun 2017, itu kan awalnya gugatan atau uji material itulah berkaitan dengan bagaimana proses kampanye di ruang publik pertama, yang kedua di pendidikan, dan yang ketiga di tempat ibadah. Dan tujuan sebenarnya dari uji material itu adalah untuk mempertegas, bukan melegalisasi dari proses kampanye yang ada di kampus atau di institusi pendidikan. Nah, ini kan menjadi catatan pertama bahwa ada salah persepsi dalam proses putusan MK yang kami lihat. Tapi karena memang putusan MK sudah ingkrah dan tidak bisa digugat, maka kita harus menerima. Nah, hasil dari penerimaan ini adalah akan dirumuskan PKPU yang hari ini mungkin sudah disosialisasikan. Proses PKPU yang sudah dibuat oleh KPU Pusat, kemarin kita dari teman-teman BEM UK BEM Unila telah memberikan rekomendasi dan melakukan audiensi dengan pihak KPU pusat bahwa untuk perumusan PKPU ini harus jelas, mempertegas bagaimana proses kampanye yang ada di kampus atau di institusi pendidikan khususnya, karena kan tidak menutup kemungkinan juga bahwa mereka akan masuk ke SMA. Karena kan anak-anak kelas 12 itu sudah masuk ke dalam pemilih begitu, pemilih pemula. Maka ini jangan sampai ada anasir-anasir politik praktis di dalamnya. Ya, kita tidak bisa memungkiri lah tadi bahwa disampaikan kalau memang sudah masuk ke institusi pendidikan, kalau sudah proses kampanye, bohong kalau tidak membawa atribut partai politik, bohong kalau tidak membawa para relawan-relawan atau tim kampanye. Dan ini yang harus menjadi hal yang dipertegas oleh teman-teman mahasiswa, oleh teman-teman yang ada di BEM khususnya. Kami kemarin mempertegas bahwa ada 6 poin permintaan kami kepada KPU Pusat, bahwa yang pertama untuk proses kampanye di kampus atau di institusi pendidikan itu harus melalui dialog publik. Dan yang kedua, tidak boleh ada atribut partai politik di sana. Jadi si calon siapapun itu, presiden atau anggota legislatif harus hadir tanpa membawa atribut kampanye, atribut partai politik lah. Yang kedua, tidak membawa tim suksesnya, karena kan yang ditakutkan adalah nanti ada iring-iringan dan sebagainya. Yang ketiga, untuk membuat asas keadilan itu sendiri, kita harus mengundang seluruh para calon. Kalau misalkan hari ini kita tahu lah kemungkinan besar akan ada 3 calon presiden, maka ketiga-tiganya harus diundang dalam satu waktu. Terkait ketiga calon itu bisa hadir semua atau tidak, itu tidak menjadi permasalahan. Yang terpenting adalah semua diundang. Karena kalau hanya satu yang diundang, wah itu sangat jelas syarat akan politik, karena politik. Yang kedua, kami melihat bahwa proses kampanye di kampus ini memang harus dikawal secara masif begitu. Karena kan balik lagi, sebenarnya boleh melakukan kampanye asal disetujui oleh pihak kampus. Nah, tadi saya sepakat sekali dengan Erza, disampaikan bahwa kampus juga punya arah pandangan politik sendiri. Kita tidak bisa bohong. 35% suara dari kementerian itu akan mempengaruhi kemana rektorat akan mengarahkan proses kampanye. Nah, ini yang harus dikawal. Jangan sampai karena ada hutang budi terhadap 35% suara menteri, jadi mempertegas arah politik dari para pemangku kebijakan yang ada di kampus. Jadi dari teman-teman BEM Unila kami siap menyambut, tapi harus ada asas keadilan dan transparansi di sana. Kita tidak boleh sama sekali mengedepankan anasir-anasir politik praktis. Bagi kami menyambut baik, justru ada kampanye di kampus baik, tapi
akan tidak baik ketika ada politik praktis di dalamnya. Tuh. Oke, sekarang giliran Oki ya. Tadi teman-teman sudah punya pendapatnya soal ini, soal kampanye kampus. Silakan Oki. Oke, mungkin saya izin masuk. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Oki Alvaro dari Presiden Mahasiswa BMKM Poltekkes Tanjung Karang. Ya. Mungkin kalau berbicara tentang politik di dalam kampus, tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang luar biasa. Ada Pres Erza dari ITERA dan Pres Oleh dari Unila. Yeah. Mereka memiliki sudut pandang yang masing-masing, memiliki sudut pandang masing-masing yang luar biasa gitu. Ya. Namun kalau saya melihat permasalahan politik yang bisa di lingkup kampus, saya masih agak kurang. Ya benar, semua itu ada keputusan, setiap keputusan pasti ada nilai positif. Tapi kita lihat juga negatifnya seperti itu. Ya. Kita sebagai peran anak muda harus mengambil peran aktif di dalam politik ini gitu. Karena ini menentukan nantinya politik yang kita bahas sekarang itu menentukan bagaimana Indonesia ke depannya seperti itu. Ya. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri pasti ada kepentingan-kepentingan politik. Dan kita selaku mahasiswa seharusnya memang penting untuk mengawal isu-isu seperti ini. Namun yang saya tegaskan sebenarnya di lingkungan kampus itu sudah jelas ranahnya pendidikan, di mana tempat kita belajar. Dan kalaupun politik seharusnya silakanlah dibuat di luar kampus tapi mengundang mahasiswa. Pandangan saya malah seperti itu. Kenapa nggak di luar, namun mengundang seluruh mahasiswa? Kalau memang mau adu gagasan ya di sana ranahnya seperti itu. Karena kalau kita kembalikan ke instansi sudah jelas untuk ruang pendidikan yang seharusnya ditingkatkan ruang ini untuk berpendidikan. Jadi fokusan mahasiswa berpendidikan, bukan membahas tentang berpolitik. Tapi kita sediakan ruang untuk mahasiswa yang pengen aktif di dalam politik seperti itu. Jadi sebenarnya memang bagus politik di kampus supaya bisa mengadu gagasan dan mahasiswa bisa mengkritiki apapun kebijakan dari mereka ataupun tujuan-tujuan dari mereka nantinya. Tapi ya sangat disayangkan kalau citra kampus yang notabene tempat pendidikan malah dijadikan tempat berpolitik seperti itu. Itu yang saya sayangkan. Mungkin memiliki pandangan sedikit berbeda dari kawan-kawan semua. Kalau mereka bisa mengarahkan ya luar biasa. Tapi untuk terkhusus KM Poltekkes Tanjung Karang yang dimana mahasiswinya dikhususkan untuk menempuh ilmu pendidikan kesehatan, ya ada baiknya jangan terlalu mengikuti dalam politik seperti itu. Karena terkhusus kesehatan kalau kita masukkan ke politik itu bahaya gitu. Karena kesehatan itu salah suntik. Gitu ya? Iya. Karena kesehatan itu memang khusus untuk semua rakyat yang nantinya perlu kita tingkatkan, itu adalah ilmu pendidikan di kesehatannya. Kalau kita udah termasuk dalam politik itu bahaya gitu kan. Karena kesehatan itu sudah kebutuhan semua masyarakat Indonesia seperti itu. Jadi kalau untuk di kampus Poltekkes nantinya jika ada ya mungkin kami dari KM Poltekkes Tanjung Karang menolak seperti itu. Karena lebih baik difokuskan kita nyewa gedung di luar, beda karakter ya. Mahasiswa seperti itu. Jadi kalau untuk politik memang kami nggak terlalu mengikuti itu gitu. Karena fokusan kami lebih ke pendidikan kesehatan. Namun jika ada dari melakukan kegiatan seperti kampanye di ruang kampus, ya kami menolak. Tapi kalau ada kampanye di luar yang nantinya seharusnya mengundang seluruh mahasiswa, kami akan menghadiri gitu. Dan kami akan ikut serta dalam hal itu. Mungkin kalau dari KM Poltekkes Tanjung Karang seperti itu. Ya, ini perbedaan pendapat antara di dalam kampus atau di luar kampus. Tapi dalam prinsip bahwa politik kemudian melibatkan mahasiswa, sepakat. Politik melibatkan. Nah, ini kan dulu mahasiswa nggak boleh ikut berkampanye dan segala macam. Sekarang sudah dibolehkan misalnya seperti itu. Kan tadi dia bilang kamu bilang kalau diundang kita datang. Kan itu berarti sepakat kan kalau kita juga ikut berpolitik berkontribusi pada politik? Sepakat. Ya. Oke, saya ke Erza. Ada banyak pendapat, ada banyak orang, ada banyak pendapat dan masuk akal yang disampaikan oleh Oki, karena institusinya adalah kesehatan, khusus kesehatan. Kalau kalian mungkin semua fakultas ada ya. Ini kita tidak bahas pendapat dia, silakan gitu ya. Nah sekarang urgensinya bahwa politik ini boleh
tadi udah diuraikan banyak sekali ya sama Soleh tentang apa putusan Mahkamah Konstitusi, dan ini salah satunya adalah urgensi politik ini kenapa sekarang sudah bisa masuk sekolah, dan yang dikhawatirkan sebenarnya saya sendiri khawatir kalau mereka masuk ke SMA karena SMA ini masih sangat hijau dalam politik, dalam swing votersnya, dan itu juga masih abu-abu menurut saya. Kalau tadi di sini sudah menolak di kampus, sekarang tentang SMA, apakah ini mungkin loh, masih mungkin karena tadi disampaikan oleh Soleh itu kemungkinan seperti itu. Menurut kamu gimana? Oke, pandangan saya kalau misalnya kampanye dari politikus atau yang ingin mencalonkan menjadi dewan atau eksekutif, legislatif di ruang lingkup SMA, kalau dari saya, pandangan saya sangat tidak setuju. Kenapa? Dikarenakan siswa-siswa yang berumur 17 tahun itu di SMA kelas 2, dia masih mempelajari tentang di sebuah organisasi masih ibarat bahwasanya seindependen mungkin lah, sesuai dengan penerapan khusus yang ada di dalam sebuah sekolah tersebut. Nah, ketakutan kekhawatiran itu menyebabkan kita sebagai kaum intelektual, apalagi mahasiswa, berbeda pandangan kalau misalnya memang terjunnya di SMA. Kenapa ibarat bahwasanya menjadi daya tarik khusus bagi teman-teman SMA? Kemungkinan menurut saya tidak. Kenapa? Karena menurut saya kalau di SMA itu pemilih dari Gen Z kita nih, pemilih dari teman-teman yang anak-anak muda kita itu sangat apatis sebenarnya terhadap politik. Kenapa? Karena tadi apa benefitnya? Apa yang bisa kita sampaikan? Apa yang penyaluran aspirasinya? Misalnya satu calon presiden ini naik, kita mau jadi apa? Kan kita nggak juga kan seperti itu. Nah, pandangan-pandangan itu yang membuat kita ini sebenarnya sedikit mager dan sedikit malas. Tetapi beda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa tuh ada keterikatan beban moral lah. Apalagi kalau di mahasiswa kan sudah belajar tentang organisasi A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N lah. Nah, di situ bahwasanya kita bertemu dengan orang-orang hebat, kita bertemu dengan orang-orang yang bahwasanya jadi penumbulan pemikiran-pemikiran kritis kita itu berdasarkan landasan, berdasarkan sesuatu hal yang bahwasanya itu pure kita kesadaran mahasiswa sebenarnya seperti itu. Nah, di SMA ini kan sedikit berbeda. Dia masih di angka umur 17 tahun. Di umur 17 tahun itu setahu saya kelas 2 mau ke kelas 3. Nah, di situ bahwasannya berarti apa? Kalau misalnya politikus-politikus itu datang untuk memberikan stadium general bahasanya itu tentang politik-politik yang bahwasanya itu dia ingin kampanye. Unsur-unsur tersebut yang seharusnya ada rambu-rambu tertentu dari Bawaslu sama KPU. Kenapa? Kalau itu tidak diatur, kalau itu tidak diberikan sebuah rambu-rambu, akan kacau. Kenapa? Akan kerok lah bahasanya kan seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu yang kita khawatirkan. Dikarenakan berbeda pandangan, berbeda sesuatu hal, takutnya apa? Politik kalau kita bicara pemilu, ini kan ajang bahwasanya itu siapa yang paling hebat, siapa yang paling punya gagasan, siapa yang paling ibarat bahwasanya itu punya pemikiran-pemikiran yang akan memajukan nama Indonesia, itu siapa yang menang. Tapi apa? Pendukung-pendukungnya kan pasti akan ribut-ribut juga. Pasti akan ibarat bahwasanya punya pandangan-pandangan tersendiri. Kenapa bisa milih ini, kenapa bisa milih ini. Padahal kalau kita bicara demokrasi kan bukan seperti itu. Siapapun bisa mengajukan dan siapapun bisa menjadi suatu hal mimpi-mimpi dia kan seperti itu. Makanya kalau di ruang lingkup SMA atau di ruang lingkup sekolah, saya sangat amat tidak setuju. Ya? Beda. Karena apa? Dia masih belajar PKN gitu loh. Kalau di Unila itu kan ada FISIP, tata negara, ada tata negara, terus ada hukumnya. Jadi apa? Pada saat berdialog, pada saat kita memberikan sebuah statement, kita punya landasan, punya langkah kita pernah belajar lah di bangku kuliah seperti itu. Nah, hal-hal seperti itu kalau di PKN kan masih belajar tentang teori-teori dasarnya saja. MPR tujuannya apa? Itu seperti apa? Jadinya apa? Hal-hal yang ibarat bahwasanya itu fundamental, seharusnya KPU sama Bawaslu itu punya rambu-rambu kalau menurut saya. Itu yang saya wanti-wanti. Kenapa? Percuma ibarat bahwasanya kalau tidak diatur, ya mereka semua pada saat datang ke sekolah, peranan MK sudah memutuskan tersebut, tapi kalau nggak ada rambu-rambu tersebut kan mereka jadinya berbicara sefrontal mungkin lah kalau bisa dibilang seperti itu. Tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang mengikat. Nah, itulah ibarat bahwasanya dari statement saya, menurut saya kalau di SMA mungkin sangat amat riskan. Tidak perlu atau riskan lah. Baik, terima kasih. Nanti setelah jeda kita akan ke Soleh dan ke Oki tentang hal yang sama, tentang yang SMA ya. Sebelum kita ngomongin sedikit tentang soal presiden itu nanti belakangan. Ini saya masih tertarik untuk berbicara masalah kampanye di dunia pendidikan ya. Oke, jangan kemana-mana, kita tetap di Mitra TV masih di Lampung Bicara.